yang di antaranya itu adalah Taman Sejarah Desa, kita namakan di pas di depan gerbang masuk pemerintahan desa itu kita buat taman itu juga proposal juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ajas Rampot Real. Perbincangan kita hari ini pada hari Minggu tanggal 28 Mei ini 28 Mei ini merupakan 1,5 tahun kepemimpinan Pak Rojali AMD sebagai Kepala Desa Betung Barat. Assalamualaikum Pak Rojali. Waalaikumsalam. Ini kita buka perbincangan kita ini mengungkap dari jejak kepemimpinan Pak Rojali menjadi seorang kepala desa di Desa Betung Barat yang merupakan salah satu desa yang penduduknya paling banyak di Kabupaten Pati. Pak Rojali, semenjak dilantik di akhir 2021 ya, sampai saat ini berarti hitungannya itu hampir 1,5 tahun. Tahun pertama yaitu tahun 2022 kita melihat banyaknya gerakan yang dilakukan oleh Pak Rojali yang memberikan aspirasi bagi masyarakat atau pemimpin-pemimpin yang ingin menjadi seorang pemimpin desa. Pak Rojali, dari 3 hal yang akan kami tanyakan itu, yang pertama itu Taman Sejarah Desa Betung Barat ya. Terus ada sport center Desa Betung Barat. Terus ada lagi rumah kompos dan apa itu Pak? Yang di Buron Boden itu? Oh, ini ketahanan pangan. Menurut data ataupun yang kami ketahui dari perangkat desa itu hanya 3 bangunan besar tersebut itu menggunakan dana desa itu sangat sedikit sekali. Bagaimana cara Pak Rojali mengelola atau membangun desa ini tidak menggunakan dana desa secara full? Ya memang kalau dikatakanlah menggunakan dana desa ini kita tahu sendiri, karena dana desa ini di samping kita ada kegiatan yang sudah dipresentasikan di dalam penggunaannya, ya tentu kalau bangunan-bangunan yang besar ataupun kita memperbanyak bangunan kita harus banyak usaha. Salah satunya ya kita ada perusahaan di sekitar kita ini kan. Ya jadi tentu perusahaan inilah yang akan kita jadikan semacam pihak ketiga lah yang bisa membantu kita, karena perusahaan ini sedikit banyak juga mereka membutuhkan pemerintah, membutuhkan masyarakat. Ya salah satunya yang sudah kita lakukan pembuatan proposal untuk pembukaan Buron Boden. Kita tahu sendiri kan Buron Boden itu seperti apa. Jadi Buron Boden itu termasuk tempat pembuangan di situ, kalau tidak salah sudah dibuat lubang-lubang. Ya memang sebenarnya ini Buron Boden ini tadinya lahan perusahaan yang tidak dikelola. Nah, jadi kita kelola, kita bersihkan, kita buatlah lahan rumah kompos tadi dengan ketahanan pangan kita, masalah hewan sapi dan kambing itu kita buat di situ. Nah, kemudian ada lagi taman desa yang barusan kita resmikan dengan perusahaan juga, yang di antaranya itu adalah Taman Sejarah Desa, kita namakan di pas di depan gerbang masuk pemerintahan desa itu kita buat taman itu juga proposal juga. Jadi proposal dari desa ke perusahaan. Karena kenapa? Karena perusahaan ini memang tidak beroperasi di wilayah kita, tapi kita ini termasuk lintasan. Jadi lintasan ini seperti pipa dan sebagainya. Dan kebetulan pada waktu itu memang kegiatan mereka ini
melewati atau banyak di Betung Barat. Jadi saya ajukanlah proposal ke perusahaan dan alhamdulillah dibantu dana untuk pembuatan taman. Ya, alhamdulillah tamannya sudah berjalan sekarang ini kan. Jadi ada berapa titik bangunan yang harusnya menggunakan dana-dana yang besar itu tidak menggunakan dana besar. Ya. Salah satunya sport centernya bagaimana? Sport center itu memang lahan ini memang sudah lama, memang banyak menyatakan bahwa itu adalah lapang bola kaki itu Betung Raya. Sebenarnya sih bukan Betung Raya, tapi karena ini wilayah Betung Barat ya, jadi kalau kita selaku pemerintah desa Betung Barat termotivasi lah untuk membangun suatu wilayah yang khusus untuk tempat berolahraga. Jadi di mana di situ yang kita ketahui kan lapang bola kaki. Nah, ditambah lagi gedung serbaguna yang bisa kita gunakan untuk untuk bulu tangkis, untuk badminton dan sebagainya kita lakukan, kita buat di situ. Dan kemungkinan juga akan kita kembangkan dengan kegiatan-kegiatan olahraga yang lain. Karena memang wilayah itu masih bisa kita siapkan. Dari proses pembangunan itu banyak hal yang menjadi penghalang, salah satunya adalah kritik dari masyarakat. Bagaimana Pak Kades menyelesaikan atau menuntaskan kritik? Ya sebenarnya masyarakat itu kan mengkritik itu boleh dikatakanlah wajar. Kadang apa yang kita kerjakan itu mereka belum tahu kemana arah pembangunan, bagaimana tujuan pemerintah. Memang kalau mau kita jelaskan satu persatu kan tidak mungkin. Ya dengan sistemnya ya secepatnya. Jadi apa yang kita robah akan kita bangun lagi, ya kita harus bertanggung jawab. Secepatnya kita selesaikan, jangan janji-janji itu. Gitu. Setelah mereka melihat, loh ini jadinya kan seperti itu. Nah, itulah alhamdulillah mereka sudah mulai menerima apa yang sudah menjadi pekerjaan yang kita kerjakan itu. Jadi kuncinya adalah meyakinkan, berani melakukan sesuatu yang benar. Berani melakukan sesuatu yang benar dan meyakinkan masyarakat. Nah, terus di tahun pertama Pak Kades membangun kalangan, atau merubah dari kalangan Betung Raya, dan desa Betung Barat sendiri mempunyai kalangan atau pasar impres atau pasar kalangan, pasar rakyat. Itu bagaimana Pak Kades? Bagaimana maksud saya beraninya Pak Kades melakukan hal tersebut? Nah, jadi seperti ini, kalau masalah pasar rakyat atau kalangan ini sebenarnya memang sudah terinspirasi dari kita, karena kalangan ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang mestinya harus dijalankan oleh BUMDes. Nah, jadi makanya kita buka kalangan ini, walaupun belum kita secara utuh kita serahkan ke BUMDes, tapi kita buat dulu. Nah, alhamdulillah dengan sistem program yang sudah kita rencanakan ini, pemerintah desa ini merencanakan itu dan perangkat desanya menyambut dengan semangat. Nah, dengan sistemnya adalah kita swadana. Jadi kita pengumpulan dana untuk sama-sama kita swadai ke perangkat ini untuk mengumpulkan dana untuk membangun kalangan itu. Dan alhamdulillah ini mulai sudah terbentuk, walaupun sudah berjalan walaupun belum begitu wow, tapi alhamdulillah kan masyarakat sudah bisa menikmati. Jadi tidak perlu hari Kamis dan hari Jumat sampai Sabtu ada kalangan di Betung Raya ini. Hari Rabu juga sudah kita siapkan. Oke, selanjutnya ini mengingat 1 tahun itu sudah dilakukan, ada beberapa bangunan atau beberapa fasilitas yang telah dilakukan sehingga merubah desa Betung Barat ini menjadi wow seperti sekarang ini. Nah, di tahun 2023 ini memasuki tahun 2023. Jadi kalau ibarat ini sebuah start atau permulaan dari sebuah gerakan, dana masuk itu
mulai Maret. Ya, Ya. itu baik Dede maupun ADD dan hal-hal lain. Nah, direncanakan tahun 2023 ini apa progres atau apa rencana yang akan dilakukan oleh Pak Kades di dalam hal membentuk desa ini menjadi sebuah desa yang sangat mandiri lah, Kabupaten Pati. Ya. Nah, jadi begini Pak, jadi kita ini memang sudah dari awal kita sudah merencanakan bahwa desa kita ini akan menjadi desa mandiri. Tetapi dengan kata-kata mandiri ini kita tidak bisa serta-merta mengatakan desa ini mandiri kalau kita tidak punya unsur-unsur yang akan mendukung daripada desa mandiri itu sendiri. Nah, maka kita terlihat bahwa desa kita ini punya potensi alam yang sangat luar biasa. Kita punya Paye Beso yang kita sebut saat ini, dan alhamdulillah berkat keyakinan kita di Paye Beso ini akan bisa menjadikan salah satu nanti usaha desa yang akan kita kelola dengan melalui BUMDes. Nah, pemerintah pun kabupaten sudah merencanakan untuk normalisasi wilayah tersebut, namun tidak bentuk normalisasi, tetapi justru pembentukan rawa menjadi lahan darat. Nah, jadi dengan adanya terbentuk itu, dengan pemerintah kabupaten kerjasama dengan pemerintah desa untuk membentuk rawa tadi menjadi lahan darat, dan kita selaku pemerintah desa menyiapkan dana juga untuk menjadikan lahan darat ini menjadi lahan pembukaan lahan untuk agrowisata, untuk transmigrasi lokal, dan ketahanan pangan. Jadi ketiga program ini ada di sana, ada di Paye Beso itu, yang sudah dibentuk oleh pemerintah kabupaten melalui normalisasi, tapi normalisasi dalam bentuk yang benar. Maksudnya dalam bentuk yang benar, bermanfaat intinya. Jangka panjang, dimanfaatkan oleh. Nah, Oke, mungkin perbincangan kita hari ini terkait beberapa hal itu, inilah bentuk kepemimpinan para jari AMD dalam melaksanakan pembangunan di desa dalam waktu 1 tahun setengah, 1 tahun 6 bulan lah. Itu sudah ada beberapa hal yang telah dilakukan dan beberapa yang fasilitas yang sudah bisa dilihat dan dimanfaatkan. Terima kasih Pak Rojali. Nanti karena perbincangan kita hari ini tidak full, maksud saya sebelum melihat daripada data atau bentuk yang real, nantinya kita akan perbincangkan lagi apa yang dimaksud dengan transmigrasi. Penonton, nantikan wawancara kami berikutnya bersama Pak Rojali AMD dalam hal pembangunan transmigrasi desa secara lokal. desa. Oke, terima kasih Pak Rojali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.